Halo semuanya, di sini saya akan mau sharing buat teman-teman semuanya beberapa hal yang bisa membuat toko kita yang ada di marketplace itu menjadi sepi orderan. Penjualan kita akan menurun. Ya padahal toko kita sudah bagus nilai reputasinya. Kemudian penjualan dari beberapa produk itu sudah ada yang ribuan. Ulasan produk yang kita dapatkan juga sudah bagus. Jadi kalau teman-teman berjualan online di marketplace atau baru mau akan berjualan, ya harus memperhatikan beberapa hal ini. Ya karena akan terbuang sia-sia usaha kerja keras kita telah bersusah payah, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita membangun nilai reputasi toko kita, penjualan kita semakin laris, bahkan setiap hari selalu ada orderan. Dan sekarang akhirnya sepi orderan, penjualannya menurun. Dan 6 hal ini sudah saya rasakan dan sudah saya alami sendiri di beberapa toko saya yang ada di marketplace. Jadi saya akan sharing buat teman-teman semuanya beberapa hal yang bisa membuat toko kita menjadi sepi orderan. Yang pertama yaitu mengubah atau mengganti nama varian produk yang sudah ada penjualannya. Jadi jangan mengubah atau mengganti nama varian produk yang ada di toko kita. Ya, kalau boleh ditambahkan silakan, tapi jangan mengganti ataupun menghapus karena akan mempengaruhi jumlah penjualan kita yang sudah ada. Kemudian ulasan dari produk tersebut juga akan hilang. Seperti yang sudah saya alami di beberapa produk yang saya jual di salah satu toko saya. Ya kalau saya cek di toko saya, kemudian beberapa produk ini, ya kalau saya lihat penjualannya di sini ada 500 lebih penjualan. Kemudian reputasinya juga udah 200-an. Dan sedangkan kalau saya lihat di dashboard seller saya di Tokopedia ini khususnya, ya saya lihat kemudian penjualannya sudah ribuan, ya sudah 1.300 lebih penjualannya sebenarnya. Tapi yang tampil, yang diketahui oleh pembeli hanya yang 500 lebih ini. Kenapa? Karena sebelumnya saya melakukan perubahan dan menghapus varian produk dari produk ini yang membuat penjualannya akhirnya hilang. Ulasannya juga hilang. Makanya teman-teman jangan melakukan hal seperti ini. Silakan ditambahkan tapi jangan menghapus ataupun mengganti nama varian yang sudah ada. Ya kalau memang mungkin ya varian tersebut sudah tidak dijual, ya silakan dikosongkan saja satu stoknya atau dinonaktifkan. Nah yang kedua yaitu jangan menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi, apalagi kalau sudah ada penjualannya. Kalau masih belum ada penjualannya, ya boleh kita hapus. Tapi kalau sudah ada penjualannya, tapi karena mungkin produknya sudah tidak ada lagi dari supplier kita, kalau kita sebagai dropshipper ataupun sebagai reseller, ya jangan dihapus. Ya karena kita akan kehilangan ya total dari penjualan dari produk tersebut dan ulasan yang kita dapatkan sebelumnya. Tapi kalau karena produknya sudah tidak dijual, silahkan dinonaktifkan saja. Satu stoknya dikosongkan supaya orang sudah tidak bisa melakukan orderan pada produk tersebut. Yang ketiga yaitu menolak orderan yang masuk di toko kita. Dan ini akan membuat toko kita akan mendapatkan poin penalti dari pihak marketplace, baik itu di Shopee maupun di Tokopedia. Nah, biasanya ini para dropshipper yang mengalami hal seperti ini. Karena saya juga sebagai dropshipper dan saya masih sampai saat ini mengalami hal yang demikian. Karena satu stok dari toko saya ke suppliernya itu tidak sinkron. Apalagi kalau sudah ribuan, kita pasti butuh proses untuk menyinkronkan data stok yang ada di supplier. Jadi mungkin membutuhkan waktu lama. Jadi biasanya ya saya akan memberikan satu stoknya paling 100, tapi ternyata ada orderan masuk tapi di suppliernya kosong. Maka yang saya lakukan adalah saya harus memberitahukan kepada pembeli toko saya bahwa produk yang diorder sedang kosong. Jadi bagaimana? Ya, sehingga mereka yang akan melakukan pembatalan bukan kita. Kalaupun kita mungkin dengan terpaksa, kalau mungkin dia tidak melakukan pembatalan, daripada batal otomatis, yang mending kita yang batalkan. Tapi biasanya kita harus mengajak mereka yang melakukan pembatalan. Ya jangan sampai kita, karena akan berisiko akan mendapatkan poin penalti dari pihak marketplace. Dan yang keempat yaitu chat pembeli untuk melakukan pembatalan. Apalagi kalau di Shopee, ya jangan mengajak pembeli melakukan pembatalan. Ya, diusahakan dengan kata-kata yang lain untuk menginstruksikan bahwa pembeli itu akan melakukan pembatalan. Kalau kita yang melakukan chat
atau dengan kata-kata silakan lakukan pembatalan karena stok produknya kosong, ini biasanya akan mendapatkan poin penalti seperti yang sudah saya dapatkan seperti ini notifikasinya ya, dan biasanya jarang akan kita dapatkan notifikasi seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan ajak mereka untuk melakukan pembatalan, walaupun kita ajak tapi dengan kata-kata batal atau cancel jangan dicantumkan pada chat tersebut. Silakan gunakan bahasa yang lain ya untuk menginstruksikan kepada pembeli biar mereka yang melakukan pembatalan. Yang kelima yaitu ulasan negatif dan nilai reputasi yang buruk dari pihak pembeli. Ini akan membuat produk yang kita jual itu tidak akan begitu laris lagi sebab kita mendapatkan nilai yang tidak bagus dari pihak pembeli. Walaupun sebenarnya kita sudah berusaha yang memberikan layanan yang bagus, responnya cepat, pengirimannya juga cepat, bahkan pengemasan produk yang kita kirim juga bagus, tapi masih ada saja pembeli yang memberikan nilai yang sangat buruk ya, reputasi yang sangat jelek bagi toko kita, dan akhirnya kita yang menanggung resiko itu ya. Walaupun pengirimannya mungkin lambat ya, di perjalanan lambat, kita juga yang disalahkan, dan ini kita harus terima padanya. Walaupun masih ada juga yang mau memberikan nilai-nilai yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Yang keenam yaitu orderan masuk batal otomatis, dan diusahakan kalau ada orderan masuk harus diproses, jangan sampai batal otomatis. Kalaupun dengan terpaksa mungkin karena satu stok kosong dari supplier, kita harus yang batalkan atau mengajak para pembeli untuk membatalkan, jangan sampai batal otomatis sebab ini lebih besar ya poin penalti yang akan kita dapatkan. Kemudian performa toko kita juga menurun, bahkan produk tersebut susah untuk laku lagi, susah untuk laris kembali. Jadi 6 hal ini bisa membuat toko kita menjadi sepi orderan. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.